Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar di channel Aksmart 9 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video tutorial mengenai pemecahan soal, gitu ya, pemecahan soal dari dosen mengenai teknik enkripsi XOR yang part kedua. Bagi teman-teman yang belum lihat part 1, silahkan lihat dulu part 1-nya. Nah, di sini ada sebuah soal, gitu ya. Ada 3 file yang diberikan oleh dosen. Itu ada clue, flag, dan XOR 2. Nah, di sini teman-teman, yang pertama silahkan lihat clue-nya dulu, gitu ya. Nah, langsung saja ya, ini saya bahas. Oke, lihat clue dulu. Nah, di sini clue-nya. Dewa Amoros lahir pada tahun 1208 yang digunakan sebagai kunci pembuka Swarga Loka. Di tahun tersebut lahir pula seorang dewi cantik pendamping hidupnya. Seperti itu. Nah, ini silahkan teman-teman identifikasi. Berarti ada plain text di sini. Plain textnya mana? Plain textnya ini. Nah, kemudian yang kedua adalah key. Oke, setelah itu teman-teman langsung buka XOR Python-nya. Namun sebelumnya silakan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Python yang versi terbaru kalau bisa. Ini saya pakai versi yang 3.6.8. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita diberikan sebuah script Python, gitu ya. Seperti ini. Nah, langkah pertama itu biasanya kita run dulu. Apakah programnya ada yang error? Nah, ternyata ada yang error. Errornya ini di sini, ya. Name error pada input string. Nah, ini tidak ada raw input, ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya input saja, tidak usah pakai raw underscore. Nah, setelah itu kita run lagi, save. Nah, sudah bisa berjalan. Coba kita masukkan ciphertext atau plain text. Nah, plain textnya ini sesuai yang ada di clue. Kita paste. Kemudian private key-nya adalah 1208. Kita enter. Apakah programnya dapat berjalan dan keluar outputnya? Nah, ternyata masih ada error, gitu ya. Errornya di mana? Errornya berada di letaknya di sini. Ini ya. Nggak bisa saya blok ini. Nah, sini. Name current is not defined. Nah, berada letaknya di output string current. Current ini tidak ada datanya, istilahnya seperti itu, tidak ada deklarasinya. Oke, kita coba cek scriptnya. Nah, ternyata teman-teman di sini current key itu sudah didefinisikan atau sudah dideklarasikan. Contohnya ini. Nah, sedangkan current ini belum, gitu ya. Current key ini mengambil dari inputan key di sini, ya, inputan key. Ini ya. Ini sudah diambil current key. Sekarang berarti yang belum diambil adalah inputan plain text-nya. Berarti di sini oleh dosen itu scriptnya masih kurang. Nah, perlu kita tambahi scriptnya. Scriptnya seperti apa? Scriptnya seperti ini. Current sama dengan ini ya. Mana tadi? Ini kita ambil
apa namanya, variabelnya input underscore string gini ya. Kemudian for i berarti for i. Nah seperti ini sudah. Kemudian kita run. Apakah sudah bisa berjalan? Save. Kita masukkan lagi. Nah, ternyata sudah muncul outputnya. Sekarang outputnya ini kita kopikan. Kita kopikan ke flag. Gitu ya. Sekarang kita ekstrak here. Kemudian kita paste ya. Nah, ternyata masih error. Gitu ya. Masih the specific password is incorrect. Dia masih belum bisa. Solusinya apa? Solusinya silahkan teman-teman buka lewat command prompt. Di sini. Solusinya seperti itu. Nah, ini sudah terbuka ya. Mungkin bisa kita ulang lewat desktop dulu. Oke. Kita ulang cd desktop. Kenapa karena cd desktop ya, change directory desktop, karena saya menyimpan XOR-nya ini, foldernya ini di desktop gitu ya, di desktop. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, ini di XOR-nya kan ini di desktop ini. Nah, kita lanjutkan cd XOR 2. Nah, setelah kita masuk ke directory XOR 2, kita ketikkan py atau python, kemudian file name-nya tadi xor2.py. Nah, sekarang kita masukkan plain text-nya. Perlu teliti ketika melakukan aktivitas copy paste gitu ya. Jadi apabila tidak pas, melakukan copy paste-nya nanti flag-nya tidak bisa terbuka. Nah, di sini oke. Kemudian kita bahas dulu mana tadi ya hasilnya ya. Nah, ini ditariknya susah. Nah, ginilah. Oke, jadi ini di outputnya ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan. Ada simbol yang tidak bisa dibaca oleh Python itu sendiri gitu ya, meskipun dia bisa berhasil di run, akan tetapi hasilnya ini sepertinya lebih spesifikasi yang ada di command prompt. Oleh karena itu, kenapa para programmer itu lebih suka menggunakan terminal atau kalau di Windows itu namanya command prompt atau CMD, kalau di Linux itu namanya terminal. Makanya para programmer itu lebih suka menggunakan Linux gitu ya. Oke, sekarang coba kita ambil ininya. Oke, setelah itu kita kopikan, kemudian kita buka flagnya. Apakah sudah bisa? Extract here, kita paste, kita oke. Nah, flagnya sudah bisa terbuka.
Flagnya itu adalah Brahma underscore Kumbara underscore Saur Sepuh. Ini adalah flagnya. Ya, jadi begitu teman-teman untuk pemecahan soalnya. Jadi intinya tadi adalah script atau coding yang diberikan oleh dosen ini belum lengkap. Jadi masih diberikan teka-teki supaya kita bisa memecahkan persoalan ini. Seperti tadi, input ini tidak perlu diberikan raw, kemudian current-nya ini harus ditambahkan skripnya. Seperti itu. Alhamdulillah kita berhasil memecahkan soal yang diberikan oleh dosen. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan video saya mungkin bisa dijadikan contoh. Nanti skripnya akan saya share di kolom deskripsi untuk teman-teman bisa melaksanakan prakteknya juga. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.